Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa menghirup udara pada tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah ini, yang mana terjadinya sebuah momentum dalam sejarah Islam, dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita umat manusia. Salawat dan salam kita bacakan ke ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, dan syafaatnya yang sangat kita harapkan terlebih-lebih di yaumil akhir nanti, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Start FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di kalangan para ahli sejarah telah mencatat bahwa orang yang paling berpengaruh nomor satu di atas dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang yang non-muslim yang bernama Michael Hart, yang berkebangsaan Perancis, ia menulis sebuah buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di atas dunia. Ia menyelesaikan buku ini selama 28 tahun, dan ia menempatkan dalam urutan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah menandakan kebesaran beliau. Ada orang yang menjadi besar dikarenakan ia mempunyai pangkat dan jabatan. Manakala pangkat dan jabatannya selesai, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada orang yang menjadi besar dikarenakan ia mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Apabila suatu saat ia bangkrut, maka kebesarannya akan berakhir sampai di situ. Ada juga orang yang menjadi besar dikarenakan ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mendapatkan kebesaran itu. Manakala terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesarannya pun akan berakhir sampai di situ. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi orang besar bukan dikarenakan pangkat dan kekayaan. Beliau menjadi orang besar bukan dikarenakan ia dibesar-besarkan, tapi beliau menjadi orang besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu kali orang sudah dibesarkan Allah, bagaimanapun cara orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Di tengah kebesaran beliau, Allah masih saja mengujinya. Ada ayat di dalam kitab suci Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kalau kau mau meminta sesuatu kepada saya, silahkan minta. Kalau kamu Muhammad kepengen jabatan yang paling tinggi, kami angkat engkau menjadi raja di atas raja, king of king. Kalau kamu Muhammad kepengen harta yang melimpah ruah, gunung Uhud akan kami ganti menjadi bukit emas. Kalau kamu Muhammad kepengen wanita yang paling cantik, tinggal bilang putri siapa, di mana alamatnya. Ditawarkan hal yang semacam ini, bagaimana respon dari beliau yang mulia? Kalau memang begitu ya Allah, apa yang saya minta engkau kabulkan. Berikan kepada saya pangkat dan jabatan yang paling tinggi. Berikan kepada saya harta yang melimpah ruah. Berikan kepada saya istri yang paling cantik. Tiga-tiganya pun sekaligus engkau berikan kepada saya. Belum bisa menenteramkan hati saya, belum bisa menenangkan jiwa saya. Kalau memang betul apa yang saya minta engkau kabulkan, satu saja permintaan saya, la ardo wa wahidum min ummati finnar. Jangan ada satu pun di kalangan umatku yang masuk ke dalam api neraka. Inilah kebesaran beliau, inilah kemuliaan beliau. Sahabat Start FM rahimakumullah, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Di waktu beliau akan mendekati ajal, maka beliau sedang sakit-sakitan, datang putrinya yang tercinta menjenguknya. Sayyidatuna Fatimah melihat ayahandanya sedang berbaring di dalam kamarnya. Ia pun mendekatkan dirinya dan terlihat baginya bibir ayahandanya sedang bergerak-gerak. Maka dengan spontan ia pun mendekatkan telinganya. Ternyata kalimat terakhir yang beliau dengarkan hanya 3 untaian kata. Yang pertama as-sholah, jaga perintah sholat. Yang kedua an-nisa, pelihara kaum wanita. Yang ketiga ummati, umatku, umatku. Sudah jelas-jelas mau mendekati ajal, malah umat lagi yang kepikiran bagi beliau. Kitalah umatnya yang menjadi pikiran bagi beliau. Itu masih peristiwa di atas dunia. Belum lagi nanti ketika hari berbangkit. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga, maka saat dan waktunya yaumul ba'thi, hari berbangkit. Yang pertama sekali Allah bangkitkan bukan manusia, tetapi para malaikat. Karena malaikat itu semacam panitia di akhirat. Setelah Allah bangkitkan para malaikat-malaikatnya, Allah pun berfirman, Jibril, Mikail, ada sekarang tugas untuk kalian berdua. Kamu Jibril, ambil pakaian kebesaran di surga. Engkau Mikail, bawa seekor buruk dari surga, temui kekasih saya yang mulia si Muhammad di pusaranya. Setelah kalian dua sampai ke sana, suruh ia pakaikan pakaian kebesaran itu, baru ia tunggangi buruk. Sekarang juga kalian dua bawa dia masuk duluan ke dalam surga. Labbaik ya Allah, kami junjung perintahmu ya Allah, kata Jibril dan Mikail. Maka dengan bergegas Jibril Mikail masuk ke dalam surga, ambil pakaian kebesaran, bawa seekor buruk, langsung ke makam Nabi yang mulia. Keduanya pun membangunkan Nabi, ibarat orang yang baru bangun tidur. Nabi usap kedua matanya, bertanya kepada Jibril, ya Jibril,
kenapa kalian berdua datang kemari? Maka Jibril menjawab, kami diperintahkan oleh Allah ya Muhammad. Sekarang ini ada pakaian kebesaran kami ambil dari surga, tolong kamu pakai ya Rasul. Setelah kamu pakaikan pakaian kebesaran ini, maka naikilah buruk untuk jadikan kamu tunggangan. Untuk kamu jadikan sebagai tunggangan. Sekarang juga kami bawa engkau masuk ke dalam surga. Apa yang dikatakan Rasul yang mulia? Ya Jibril, ayu yaumin hadza? Ini hari apa rupanya Jibril? Tolong beritahu saya. Jibril menjawab, hadza ma wa'adallah. Ini adalah hari yang dijanjikan Allah. Ini hari kiamat Muhammad. Maka Nabi kita pun mengatakan, kalau memang ini hari kiamat Jibril, aina taraktu ummati? Di mana saya tinggalkan umatku? Saya lihat ke depan, saya tak nampak mereka. Saya lihat ke kiri dan ke kanan, saya tak nampak mereka. Di mana mereka Jibril? Saya tidak mau masuk ke dalam sorga. Ini pakaian kebesaran, ini seekor buruk, bawa pulang kembali ke sorga. Pada gilirannya nanti saya ke sorga, saya nanti akan pakai pakaian kebesaran. Saya tunggangi buruk, baru saya masuk ke dalam sorga. Dengan catatan, umatku itu yang duluan masuk ke dalam sorga. Dari dunia sampai akhirat, beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat, beliau selalu membela kita. Apalagi di saat umatnya akan melewati titian Siratul Mustaqim, jembatan yang melintang di atas api neraka, yang lebih tajam daripada sebilah pedang, yang lebih halus daripada sehelai rambut, perjalanan 1500 tahun. Dikala umatnya yang pertama menapakkan kaki di atas sirat, beliau angkat kedua tangan seraya berdoa memohon kepada Allah, Allahumma salim, salim, ya Allah, selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Dari dunia sampai akhirat, beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat, beliau selalu bela kita. Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Kalaulah kita cinta kepada Rasul yang mulia, bagaimana caranya? Maka setelah jeda nanti kita akan bahas bagaimana trik, bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.